Di situ ada 3 anjing hitam dan 2 anjing ini menggonggong ke arah pintu rumahnya Bu Yusuf. Nah, anehnya di belakang 2 anjing ini ada 1 anjing. Dia ukurannya lebih besar dan warnanya hitam legam. 1 anjing ini kayak seolah-olah mengawasi 2 anjing yang gonggong. Dulu pernah ada orang yang tinggal di daerah sini dan beliau mengaku kalau dia ditakutin sosok yang menyeramkan. Nah, ciri-cirinya persis seperti yang Bu Yusuf katakan tadi. Nah, orang ini yang ditakuti ini, dia pun akhirnya nggak lama pindah dari sini. Karena Bu Munir ini dulunya adalah turunan dari Sela. Nah, Bu Yusuf ini nggak tahu, baru pertama kali beliau mendengar kata Sela. Sela itu apa, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan bercerita tentang sebuah kisah yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Nana, yang asalnya dari Malang Selatan. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di episode kali ini, kita akan cerita tentang sebuah kisah yang dikirim oleh Sobat Kembara yang namanya Nana. Jadi Nana ini dari kecil tinggal di Malang Selatan. Pada saat itu, di masa-masa SD, Nana masih tinggal di rumah kakek dan neneknya. Di sana dia juga tinggal bersama kedua orang tuanya, dan pada waktu itu Nana belum punya adik. Jadi dia masih sendirian, dan ayahnya Nana ini yang namanya Pak Yusuf, dari Nana kecil itu, Pak Yusuf kerjanya selalu di luar pulau. Jadi Pak Yusuf ini kerjanya mengerjakan proyek-proyek bangunan seperti perumahan-perumahan rakyat maupun ruko-ruko dan lain sebagainya. Jadi yang Nana tahu waktu itu di masa kecilnya, ayahnya ini kalau pulang ke rumah di daerah Malang Selatan itu pulangnya selalu 1 tahun sekali. Itu pun menjelang hari raya. Nah, pas waktu Nana ini duduk di bangku SD, waktu itu dia duduk di kelas 6 SD, disinilah Pak Yusuf ini mulai mengalami peningkatan secara ekonomi. Nah, terakhir yang Nana ingat, waktu Nana masih kelas 6 SD itu, Pak Yusuf masih ada proyek di daerah Tarakan. Nah, dari situlah banyak sekali rezeki yang mengalir, dan dari situ Pak Yusuf sudah bisa membeli rumah di Malang. Ada 2 rumah yang dibeli oleh Pak Yusuf, dan juga ada sawah yang dibeli oleh Pak Yusuf. Dari situ ekonomi keluarga mereka mulai meningkat. Nah, sejak saat itulah kemudian Nana dan keluarga nggak lagi tinggal di rumah neneknya. Mereka mulai menempati rumah yang baru, tapi pada waktu itu Pak Yusuf ini masih pulang 1 tahun sekali. Nah, sampai kemudian singkat cerita Nana duduk di bangku kelas 1 SMP. Dari situlah pas waktu hari raya, bapaknya ini pulang.
Pas waktu bapaknya pulang, bapaknya bilang ke ibunya, "Bu, ini insya Allah tahun depan ini aku ngerjain proyek di Malang. Jadi aku nggak kerja jauh-jauh lagi." Nah, begitu mendengar kabar dari ayahnya itu, Nana ikut seneng. Karena dari kecil sampai Nana kelas 1 SMP, bapaknya selalu kerjanya di luar pulau. Begitu mendengar bahwa nantinya bapaknya akan stay di Malang, dia ikut seneng. Nah, ternyata benar. Di tahun depannya, bapaknya mulai tinggal di Malang. Beliau ini mengerjakan proyek sebuah ruko di sana. Nah, sejak saat itulah bapaknya setiap hari pulang ke rumah. Nah, hari-hari itu pun dilalui oleh Nana dan keluarga dengan senang sekali, dengan senang hati sekali, karena setiap hari Pak Yusuf selalu pulang ke rumah. Sampai kemudian ada sebuah kejadian yang menurut Bu Yusuf, ini kejadiannya sangat aneh. Karena sebelum-sebelumnya tidak pernah ada kejadian itu di rumahnya. Malam itu, pada saat Pak Yusuf dan Bu Yusuf ini tidur di kamar, waktu itu Nana tidur sendiri di kamarnya, tiba-tiba Nana dengar ibunya ini teriak yang kayak ketakutan. Nah, Nana pun langsung masuk ke kamar. Di situ dilihat bapaknya Nana ini sudah bangun, Pak Yusuf itu sudah bangun, kayak seolah-olah mau menyadarkan ibunya. Jadi ibunya itu sudah lemas. Nah, ternyata baru beberapa menit kemudian ibunya tersadar, barulah ibunya cerita. Jadi malam itu pas tidur, ada kebiasaan dari ibunya Nana ini, setiap malam beliau itu selalu ngambil air minum. Nah, pas waktu bangun, begitu ibunya ini buka mata, ternyata di depan persis, beliau itu ngelihat ada sosok pocong. Jadi pocong ini tidur persis di samping ibunya Nana. Disitulah sudah ibunya nggak bisa teriak, dan langsung pingsan saat itu juga. Nah, kejadian itulah yang menurut ibunya Nana, menurut Bu Yusuf ini kejadiannya sangat aneh. Karena sebelum-sebelumnya nggak pernah ada kejadian seperti itu di rumah yang mereka tempati. Nah, ternyata setelah kejadian ditampakin pocong ini, ada beberapa kejadian yang membuat mereka ini bingung. Nah, pada satu waktu tiba-tiba rumah mereka ini tercium bau bangkai yang sangat-sangat menyengat. Sampai-sampai membuat mereka ini nggak betah ada di dalam rumah. Karena siang itu Pak Yusuf masih ada di tempat proyek, jadi ibunya Nana langsung menghubungi salah satu warga. Salah satu warga di sana ini dipanggil untuk nyari di mana bangkai tikus ini. Lah, begitu warga ini masuk, dia juga heran, bau bangkai tikus ini kok benar-benar menyengat, kayak seolah-olah ada sekitar puluhan tikus yang mati di dalam rumah itu, saking menyengatnya bau bangkai ini. Karena satu warga ini nggak kuat dengan bau itu, beliau pun memutuskan untuk manggil beberapa warga yang lainnya. Akhirnya beberapa warga ini pakai masker, dan mereka pun akhirnya masuk, dicari sampai di bawah lemari, di bawah tempat tidur, sampai di atap-atap, bahkan di genteng ini dicari. Mereka satu pun nggak menemukan adanya bangkai tikus. Nah, inilah yang membuat mereka itu ngerasa ganjil. Padahal bau bangkai ini kayak seolah-olah ada sekitar 10 lebih bangkai tikus. Tapi ketika dicari, nggak ada satupun bangkai tikus. Nah, warga ini akhirnya bilang ke ibunya Nana. Mereka bilang ke Bu Yusuf, "Bu, Ibu kan tahu sendiri ya, kami sudah nyari ini hampir 1 jam lebih. Sampai sekitar bawah lemari, sampai di pojok-pojokan itu, bahkan sampai di atas sudah kami cari, nggak menemukan satupun bangkai tikus." Lah, akhirnya ibunya Nana ini bilang ke orang-orang, "Lah, saya ini juga heran kok, Pak. Baunya seperti itu kok nggak ada satupun tikus ya. Harusnya kan ada di mana gitu, ada bangkai yang bisa kita ambil. Tapi kok nggak ada." Lah, warga ini pun juga heran. "Ya nggak tahu ya, Bu. Ini Ibu sementara di rumah tetangga dulu aja lah. Baunya luar biasa nggak enak." Jadi sampai sore hari, akhirnya ibunya Nana ini nongkrong di rumah tetangganya. Sekitar jam 7 malam datanglah Pak Yusuf. Begitu Pak Yusuf datang, dipanggil sama Bu Yusuf ini, dipanggil, Pak, sini dulu, Pak." Belum sempat Pak Yusuf ini masuk rumah, sudah dipanggil sama Bu Yusuf. Begitu Pak Yusuf datang, "Kenapa, Mah? Kok ada di luar?" Lah, di rumah itu loh, bau bangkai tikus yang benar-benar menyengat. "Ah, masa sih? Kok nggak segera dicari?" "Ya Allah, Pak, sudah minta tolong warga. Warga ini sampai masuk, katanya ada sekitar
10 lebih lah bangkai tikus. Kayak seolah-olah di sana ini banyak bangkai tikus. Saking pekatnya bau itu. Tapi begitu dicari warga, nggak ada satupun yang nemu. Lah karena penasaran, Pak Yusuf pun ngomong, ya sudah ayo masuk yuk. Begitu Pak Yusuf buka pintu, ternyata benar. Bau bangkai ini benar-benar menyengat, sampai-sampai Pak Yusuf ini sempat muntah di sana. Dari situ Pak Yusuf juga heran. Masa ini tadi sudah dicari? Sudah Pak. Nah nggak lama kemudian beberapa warga yang tadinya ikut nyari bangkai tikus ini datang. Dia mengkonfirmasi ke Pak Yusuf bahwa tadi mereka sudah cari bangkai tikus dan memang mereka nggak menemukan bangkai tikus itu. Jadi dengan penjelasan warga, akhirnya Pak Yusuf pun percaya. Lah terus ini gimana ya? Solusinya gimana kalau sudah kayak gini? Kok aneh banget? Nah beberapa warga ini mengusulkan ke Pak Yusuf, coba jenengan ke rumahnya Pak Samsul. Dulu di rumah Pak Samsul ini juga pernah kejadian seperti ini. Coba jenengan tanya ke sana, mungkin Pak Samsul ada solusi. Akhirnya saat itu juga Pak Yusuf dan Bu Yusuf menuju ke rumahnya Pak Samsul. Begitu sampai di rumah Pak Samsul, ceritalah Pak Yusuf ini cerita kronologisnya seperti apa sampai rumah Pak Yusuf ini tercium bau bangkai yang benar-benar menyengat. Nah di sini Pak Samsul cerita, loh Pak Yusuf ngalami seperti itu di rumahnya. Iya Pak Samsul, ini tadi sudah dicari sama warga, tapi kami nggak menemukan bangkai tikus itu. Nah sebelum Pak Samsul ini ngomong menjelaskan secara detail, Pak Samsul cerita lebih dulu. Gini Pak, dulu itu saya punya toko di pasar di kota sana. Nah sebelum saya mengalami kejadian ini, memang banyak hal-hal yang mengganggu di keluarga saya, terutama semua isi rumah ini mencium bau bangkai tikus yang menyengat. Nah ternyata beberapa hari kemudian ada saran dari teman saya untuk sering membacakan ayat-ayat suci Al-Quran di sana. Karena ini salah satu bentuk sihir. Nah saya turuti teman saya ini, akhirnya saya baca-bacakan Quran, terutama ayat kursi dan ayat-ayat yang berhubungan dengan pengusiran jin dan lain sebagainya. Nah keesokan harinya memang bangkai tikus ini masih tercium. Waktu itu saya nggak berprasangka negatif, saya pergi ke pasar. Begitu di pasar ternyata benar, saya menemukan seperti bungkusan kain kafan. Ternyata saya selama ini diguna-guna sama pesaing bisnis saya. Nah, mendengar cerita itu akhirnya Pak Yusuf ini juga berpikir, kalau memang cerita Pak Samsul seperti itu, apa mungkin saya juga punya pesaing bisnis? Nah, Pak Samsul menjelaskan ya, bisa jadi Pak, karena pengalaman yang saya alami seperti itu. Dan solusinya gampang, sudah bacakan aja ayat-ayat suci Al-Quran, bacakan ayat kursi, terus disiram aja pakai air. Insya Allah besok sudah beres. Tapi yang saya khawatirkan, jangan-jangan ada orang yang nggak suka sama jenengan, terutama tentang persaingan bisnis dan lain sebagainya. Nah mendengar jawaban dari Pak Samsul itu, akhirnya Pak Yusuf juga kepikiran akhirnya. Ya sudah Pak, sementara itu dulu, saya pulang, nanti segera saya bacakan ayat-ayat suci. Begitu sampai di rumah Pak Yusuf, semuanya kompak. Mereka akhirnya membacakan ayat suci Al-Quran dari mulai Al-Fatihah, ayat kursi, sampai 3 kul yang mereka baca. Dan waktu itu ada beberapa warga yang juga ikut-ikutan membacakan ayat suci Al-Quran. Nah nggak lama setelah itu, yang membuat mereka aneh, bau bangkai tikus yang awalnya menyengat, setelah dibaca-bacakan ayat suci Al-Quran itu tiba-tiba baunya ini berangsur menghilang. Nah dari situlah mereka sudah mulai bisa masuk rumah, meskipun bau bangkai ini masih ada. Malam itu mereka lalui di rumah, dan keesokan harinya mereka masih mencium bau tikus itu. Jadi Pak Yusuf bilang ke Bu Yusuf, Bu, ini kan aku berangkat ke proyek, kamu jangan lupa nanti sama Nana baca-bacakan lagi ayat-ayat suci. Nanti sepulang dari sini, kita nanti bicarakan lagi seperti apa enaknya. Nah dari situlah Bu Yusuf mengiyakan nasihat dari suaminya, berangkatlah Pak Yusuf menuju ke tempat proyek. Nah singkat cerita, siang itu Pak Yusuf ini telepon ke Bu Yusuf. Intinya waktu itu Pak Yusuf bilang, Mah bener Mah, ternyata aku ini selama ini diguna-guna Mah. Jadi nggak lama kemudian Pak Yusuf ini cerita sambil sesenggukan, terus nangis. Lah Bu Yusuf ini kan khawatir, Bah, cerita yang tenang. Papa ini kenapa kok cerita sambil nangis? Udah Mah, aku nggak kuat Mah. Aku selama ini diguna-guna Mah.
ada teman-temanku yang mengkhianati aku. Sudah papa pulang dulu, papa tenang. Nggak bisa aku mah kayak gini. Jadi Pak Yusuf ini telepon dengan nada yang kayak benar-benar kalut. Jadi Bu Yusuf menjelaskan dari rumah, menenangkan Pak Yusuf supaya tenang dulu Pak, cerita dulu, papa pulang dulu. Nah sekitar 2 jam kemudian Pak Yusuf pun pulang dengan raut wajah yang benar-benar kusut. Akhirnya waktu itu Bu Yusuf juga berpikir, ini bapak kenapa kok kayak gini. Begitu masuk rumah, Bu Yusuf pun langsung menyediakan air. Disinilah Pak Yusuf cerita bahwa hari itu ketika Pak Yusuf ini sampai di proyek, waktu itu belum juga ada yang datang. Jadi rekan-rekan kerjanya termasuk kuli-kuli bangunan ini belum ada yang datang. Nah karena waktu itu Pak Yusuf berpikir ini mungkin mereka kesiangan. Ditunggu sampai 1 jam kemudian belum juga ada yang datang. Bahkan tangan kanan Pak Yusuf yang selama ini dipercaya, yang selalu datang setiap hari ke sana, ini juga nggak datang. Nah sampai jam 11 siang, begitu mereka nggak datang, barulah ada perasaan gelisah dari Pak Yusuf. Diteleponlah satu-satu. Mereka ditelepon ini nomornya nggak aktif semua. Dan langsung karena Pak Yusuf ini dia curiga, dia ceklah nomor rekening semua dicek karena selama ini ATM dan segala macam ini dibawa tangan kanannya Pak Yusuf yang selama ini dipercaya oleh Pak Yusuf. Langsunglah Pak Yusuf menuju ke bank. Begitu Pak Yusuf ada di bank, dia ceklah rekeningnya. Ternyata betapa kagetnya dia karena saldo yang ada di rekening ini semuanya habis, semua dikuras. Dan Pak Yusuf ini yakin bahwa yang bawa uangnya ini adalah orang kepercayaannya sendiri. Karena dari awal begitu pagi hari si orang kepercayaan Pak Yusuf dan juga kuli-kuli ini nggak datang, Pak Yusuf sudah mulai curiga. Nah setelah mendapat cerita dari Pak Yusuf, akhirnya Bu Yusuf ini menenangkan Pak Yusuf. Ya sudah Pak, belum rezeki Pak, kita ini diuji. Nah Pak Yusuf ini terus-terusan dia nangis dan Pak Yusuf menjelaskan, bukannya gitu mah, ini aku harus gimana? Ngomong ke semua orang ini gimana? Tanggunganku uang ini banyak. Nah setelah mendengar penjelasan dari Pak Yusuf, akhirnya singkat cerita mereka pun lapor ke polisi. Setelah lapor ke kepolisian, sampai beberapa hari kemudian belum menunjukkan tanda-tanda tertangkapnya si tangan kanan tersebut. Nah sampai singkat cerita ada berita bahwa si orang kepercayaan ini ditangkap. Nah ternyata begitu si tangan kanan dari Pak Yusuf ini tertangkap, ternyata dari situ dia mengaku kalau uangnya ini sudah habis semua. Dia sendiri nggak bisa tahu gimana cara mengembalikan uang dari Pak Yusuf. Nah, nggak ada pilihan lain karena Pak Yusuf harus menyelesaikan semua hutang-hutangnya, semua tanggungannya, dan proyek ini belum juga selesai. Jadi Pak Yusuf mau nggak mau harus menjual beberapa properti. Ada rumah dan juga sawah ini dijual semua oleh Pak Yusuf, itu pun masih belum cukup. Nah, dari kejadian itu, Pak Yusuf ini lebih sering merenung. Nana sendiri menyaksikan pada waktu itu ayahnya ini sering berdiam diri di kamar. Kalaupun keluar rumah, beliau itu selalu duduk dan dengan pandangan yang kosong. Dan hal itu terjadi sampai berhari-hari kemudian. Sampai satu saat, tiba-tiba pagi itu Pak Yusuf ini mandi. Beliau mandi, setelah mandi beliau berdandan rapi dan pamit ke keluarganya untuk pergi ke pasar sapi. Nah, waktu itu Nana ini sempat tanya, Bapak ngapain ke pasar sapi, Pak? Nah, Pak Yusuf cuma menjawab, ya nggak apa-apa, mungkin Bapak ada kerjaan di sana. Siapa tahu Bapak bisa nyambi-nyambi apa gitu. Ya sudahlah. Nah, dari situ Nana ini ngelihat wajah ibunya itu kayak terlihat sedih. Nah, waktu itu Bu Yusuf ini sempat ngelarang Pak Yusuf untuk pergi. Karena Bu Yusuf merasa kondisi dari Pak Yusuf ini belum benar-benar pulih. Bu Yusuf merasa bahwa Pak Yusuf ini harus istirahat di rumah lebih dulu. Jangan keluar rumah dulu, karena kondisinya masih labil. Tapi karena waktu itu Pak Yusuf terus ngotot ke Bu Yusuf bahwa beliau pengen punya penghasilan, beliau pengen dapat pendapatan. Karena semua hartanya ini sudah habis untuk membayar utang. Itu pun masih belum cukup. Nah, singkat cerita berangkatlah Pak Yusuf ke pasar sapi itu, sore harinya beliau pulang. Dan beliau cerita kalau belum dapat apa-apa. Nah, keesokan harinya beliau berangkat lagi ke pasar sapi. Nah, hal itu dilakukan sampai sekitar 1 bulan. Nah, sekitar 1 bulan kemudian Bu Yusuf pun tanya ke suaminya itu, Pak, Bapak ini ke pasar sapi itu ngapain sih, Pak? Disinilah Pak Yusuf ini cerita. Di hari-hari pertama, pada saat beliau ini datang ke pasar sapi itu sebenarnya beliau ingin ikut berjualan sapi.
Dia datangilah juragan-juragan ini, dia lobby supaya dia bisa menjualkan sapi-sapi dari juragan itu. Tapi di kemudian hari, dia belum mendapatkan juragan. Jadi belum ada orang yang mau dijualkan sapinya. Sampai satu ketika, dia kenal dengan satu orang, yang akhirnya nama beliau ini adalah Aba Aziz, biasa dipanggil oleh orang-orang Aba Aziz. Dari Aba Aziz inilah kemudian Pak Yusuf bisa menjualkan sapi-sapi dari Aba Aziz. Nah, dari situ mulailah Pak Yusuf ini aktivitasnya pergi menuju ke rumah Aba Aziz. Nah, bisa dikatakan waktu itu Pak Yusuf ini jadi marketingnya Aba Aziz untuk menjualkan sapi-sapinya. Nah, hal itu berjalan sampai berbulan-bulan dan nggak terasa 1 tahun berjalan. Jadi selama 1 tahun Pak Yusuf ini bekerja dengan Aba Aziz. Di situ Nana dan ibunya Nana ini melihat banyak sekali perubahan yang terjadi pada Pak Yusuf. Yang semula Pak Yusuf ini sholatnya jarang-jarang, setelah kenal dengan Aba Aziz, Pak Yusuf itu selalu menyempatkan untuk sholat di masjid. Jadi terlihat bahwa Pak Yusuf ini lebih religius. Nah, waktu itu selama hampir 1 tahun, Bu Yusuf belum pernah ketemu dengan Aba Aziz. Jadi hanya mendengar cerita dari Pak Yusuf. Tapi melihat perubahan yang terjadi pada suaminya, Bu Yusuf ikut senang. Sampai singkat cerita 2 tahun dan 3 tahun berjalan. Selama rentang waktu 3 tahun ini, Pak Yusuf sudah bisa mengembalikan hutang-hutangnya, dan waktu itu beliau sudah punya tabungan yang cukup untuk memulai usahanya lagi. Nah, waktu itu Pak Yusuf sempat ngobrol dengan Aba Aziz. Pak Yusuf ini sudah menganggap Aba Aziz itu seperti guru spiritualnya. Beliau bahkan sudah menganggap Aba Aziz ini seperti bapaknya sendiri, apalagi dengan usia mereka yang terpaut 15 tahun lebih tua Aba Aziz. Dari situ Pak Yusuf sempat mengutarakan, "Bah, saya minta restu. Saya sudah hampir 3 tahun ikut nyenengan. Ini tabungan saya insya Allah cukup untuk memulai usaha saya lagi. Saya kebetulan passion saya itu di proyek-proyek gitu, Bah. Abah sendiri kan tahu. Terus maumu gimana, Sob?" Aba Aziz sempat ngomong seperti itu dan Pak Yusuf menjelaskan, "Saya pengen pergi keluar pulau lagi, saya pengen memulai usaha ini lagi, Bah. Gimana kalau Abah restu, saya berangkat, Bah." Akhirnya waktu itu Aba Aziz sempat diam. "Pokoknya gini, Sob, sudahlah, yakin aja, rezeki ini sudah ditakar. Kamu nggak perlu ngejar sekeras apapun. Apapun yang kamu lakukan, niatkan untuk ibadah sama Allah. Sudah, kamu berangkat, ikuti passionmu. Kalau kamu senangnya di situ, kamu kerjakan. Kamu kerja sesuai dengan kesenanganmu, nanti rezeki akan datang sendiri." Nah, setelah mendapat restu dari Aba Aziz, Pak Yusuf pun berangkat. Nah, setelah menyiapkan segala sesuatu dan setelah izin melalui istri dan juga anaknya, Pak Yusuf berangkat menuju ke Sumbawa. Entah kenapa Pak Yusuf memilih daerah sana, mungkin waktu itu Pak Yusuf merasa bahwa di sana masih belum ada saingan yang ketat. Setelah tinggal di Sumbawa, beberapa bulan sekali Pak Yusuf pulang ke Malang. Dari situlah Pak Yusuf mengutarakan, "Ayo, kita sudah waktunya pindah ke sana. Bapak insya Allah sudah dapat proyekan yang bagus di sana dan Bapak sudah bisa mengembangkan bisnis di sana. Ayo kalian semua ikut ke sana." Nah, pada saat pindah ke Sumbawa itu Nana ini sudah duduk di bangku SMA. Dan Nana punya adik yang waktu itu usianya sekitar 4 tahun. Nah, pas waktu tinggal di Sumbawa ini, sekitar 2 bulan tinggal di sana, ternyata ibunya Nana ini nggak kerasan. Dia sempat mengutarakan ke Pak Yusuf bahwa dia nggak kerasan tinggal di sana. Nggak tahu apa sebabnya. Waktu itu Bu Yusuf mengutarakan kalau dia pengen tinggal di daerah-daerah yang dingin, seperti di lereng-lereng gunung. Nah, Pak Yusuf ini punya inisiatif karena mereka waktu itu masih ngontrak. Jadi Pak Yusuf bilang ke istrinya itu, "Coba kamu cari informasi. Kalau kamu mau, kita bisa ngontrak rumah di lereng Rinjani di Lombok. Di sana cuacanya dingin seperti yang kamu penginkan, persis di kampung halamanmu di Malang." Nah, mendengar penjelasan dari Pak Yusuf, akhirnya mulailah Bu Yusuf ini cari informasi, karena beliau sendiri sudah nggak nyaman tinggal di Sumbawa. Setelah mencari informasi, dapatlah satu kontrakan rumah yang lokasinya ini ada di lereng Gunung Rinjani. Suasananya sejuk. Dari situ, Nana pun kerasan karena suasana di sana itu sejuk. Sekitar 6 bulan mereka tinggal di sana, Bu Yusuf mulai kenal dengan tetangga-tetangga.
Nah, karena adiknya Nana ini yang namanya Risma itu usianya sekitar 4 tahunan, dia punya satu teman yang rumahnya sekitar 2 rumah dari sana. Jadi anak ini namanya Dona, usianya sekitar 5 tahun. Dona ini adalah anak dari Pak Munir. Nah, dari situ mereka akrab. Akhirnya karena Risma dan Dona ini sering main bareng, otomatis Bu Yusuf akhirnya kenal dengan Pak Munir. Waktu itu nggak ada yang aneh dengan Pak Munir ini. Rumah Pak Munir ini berdekatan dengan rumah Bu Yusuf, dan beliau sehari-hari aktif di kampung. Setiap kali adzan di masjid, beliau selalu berangkat ke masjid. Jadi nggak ada yang mencurigakan dari sosok Pak Munir ini. Tapi waktu itu ada satu kejadian yang membuat Bu Yusuf itu jadi bertanya-tanya. Jadi satu ketika ada orang yang meninggal di sana. Diumumkanlah di masjid. Orang-orang semua berbondong-bondong. Karena yang meninggal ini adalah seorang ibu, seorang perempuan. Jadi Bu Yusuf langsung menuju ke sana, dirawatlah jenazahnya. Karena Bu Yusuf juga punya pengalaman merawat jenazah. Nah, pada saat memandikan jenazah ini, ada satu ibu-ibu yang kebingungan cari gayung. Tolong cari gayung lagi supaya aku bisa mandikan dong. Nah, Bu Yusuf waktu itu juga nyari, ini gayungnya di mana, perasaan tadi di sini. Akhirnya Bu Yusuf pun keluar dari tempat pemandian itu. Dia kaget karena di situ dia ngelihat ada Bu Munir. Kenapa waktu itu Bu Yusuf ini kaget? Karena dia melihat Bu Munir. Bu Munir ini bawa satu baskom yang nggak terlalu besar. Baskom ini diletakkan persis di bawah tempat pemandian jenazah. Dan terlihat sekali kalau Bu Munir ini nampung air bekas pemandian jenazah itu. Nah, karena kondisi itu, pemandangan itu terlihat aneh bagi Bu Yusuf. Langsung Bu Yusuf ini teriak, "Loh Bu, ngapain kok di sini? Airnya buat apa itu?" Nah, begitu dipergoki oleh Bu Yusuf, Bu Munir ini lari terbirit-birit. Kayak dia itu kayak kaget dan ketakutan. Nah, setelah ngambil gayung, akhirnya ibu-ibu yang ada di sana tanya, "Kenapa Bu Yusuf kok teriak-teriak tadi?" "Ya Bu, itu tadi loh, saya ngelihat Bu Munir. Kok dia ini nampung air dari pemandian jenazah ini. Kok aneh ya Bu?" Nah, orang-orang yang ada di sana, ibu-ibu yang ada di sana itu diem, kayak cuek. Kayak seolah-olah mereka nggak mau membahas hal itu. Nah, beberapa hari kemudian, Bu Yusuf ini masih kepikiran tentang apa yang dilakukan Bu Munir waktu itu. Sementara itu, Bu Munir ini orangnya jarang keluar. Yang sering keluar rumah adalah Pak Munir. Tapi Bu Munir ini lebih sering ada di dalam rumah. Nah, sampai suatu ketika, siang itu tiba-tiba Risma ini, anaknya, dia tiba-tiba pulang dengan kondisi yang menangis. Nah, ditanyalah sama Bu Yusuf, "Kamu kenapa nak, nangis kenapa?" "Itu loh, si Dona. Dona kenapa?" Lah, Bu Yusuf merasa ya namanya anak-anak. Mungkin waktu itu mereka bertengkar, akhirnya membuat mereka saling berkelahi dan akhirnya ada yang nangis. Jadi Bu Yusuf tanya lagi, "Kenapa sama Dona kenapa?" "Tadi Dona ngambil mainanku, Ma." "Ya kan gak apa-apa dipinjem. Terus aku minta lagi karena Risma mau pulang." "Ya terus kenapa kok Risma nangis?" "Tadi soalnya Risma takut sama bapaknya Dona. Bapaknya Dona marahin Risma sambil matanya melotot, Ma." Nah, mendengar penjelasan dari anaknya itu, Bu Yusuf ini juga agak sakit hati. "Lu ngapain Pak Munir ini kok ikut-ikutan? Ini namanya permasalahan anak-anak, kok kenapa dia ikut-ikutan?" Bu Yusuf sendiri juga nggak mau terlalu larut dalam permasalahan itu. Risma pun disuruh masuk, "Ya sudah nak, masuk dulu ya." Nah, malam harinya, ketika Bu Yusuf ini ketemu sama Nana, Bu Yusuf pun cerita ke Nana, "Kak, ini loh adik tadi ada masalah." Diceritakan semua kronologisnya seperti apa. Dan waktu itu si Nana ini juga bilang, "Ya sudah, Mama tegur aja Pak Munir. Kasihan loh Ma, Dek Risma, Ma. Wong dia ini loh masih anak-anak. Kenapa kok sampai dimarahi sama Pak Munir?" "Ya sudah, biar besok aja Mama yang negur." Nah, keesokan harinya, Bu Yusuf mendatangi rumah Pak Munir. Dan waktu itu Bu Yusuf langsung dengan keadaan marah. Dia ngomong ke Pak Munir, "Maksudnya Bapak apa, Pak? Kenapa kok Bapak kemarin itu bentak anak saya? Ini anak kecil loh, Pak. 4 tahun loh anak saya ini. Seumuran anak Bapak. Kenapa kok Bapak bentak-bentak anak saya? Nggak pantas, Pak. Ini masalah anak kecil." Nah, Pak Munir ini terus marah sambil nutup pintunya. Nah, di sini Bu Yusuf itu semakin jengkel, langsung digedor lah pintunya oleh Bu Yusuf, dan Bu Yusuf pun kembali pulang.
Karena waktu itu Pak Yusuf ini juga jarang pulang, beberapa bulan sekali Pak Yusuf pulang, jadi Bu Yusuf sendiri juga nggak bisa langsung ngomong ke suaminya itu. Beberapa hari kemudian, karena si Risma ini adalah masih anak-anak, jadi beberapa hari kemudian Risma masih main ke rumah Dona. Nah, waktu itu Nana ini pulang sekolah, dia ngelihat adiknya itu main dengan Dona. Dia mainan-mainan pasir di sana, jadi waktu itu Nana juga seneng. Oh, akhirnya mereka baikan lagi. Ya sudahlah, namanya anak-anak. Nana pun masuk dan dia bilang ke ibunya, itu Bu, Risma lagi main sama Dona. Mereka kayaknya udah baikan lagi kok. Dan tadi tak lihat juga nggak ada Pak Munir. Ya sudah, biarin adikmu. Lah, belum selesai mereka ngomong, Risma pun jerit sambil nangis. Nah, mereka langsung kaget lagi, loh, kenapa nak? Kamu nangis kenapa? Jadi Bu Yusuf ini sudah marah, sudah jengkel. Jangan-jangan Risma ini dibentak Pak Munir lagi. Dari situ Risma belum selesai nangis. Ditenangkan, Risma pun belum juga berhenti nangis. Barulah setelah sambil sesengguhan itu, Risma cerita, tadi Dona ngambil mainanku, Ma. Habis itu aku didorong sama bapaknya Dona. Terus Risma jatuh. Jadi si anak ini, si Risma ini sambil nunjuk lututnya yang lecet. Lah, nggak terima lah Bu Yusuf ini langsung mendatangi rumahnya Pak Munir. Dia gedor-gedor lagi pintunya, karena pintu ini masih dalam keadaan tertutup. Digedor-gedor oleh Bu Yusuf. Woi Pak Munir, keluar Pak. Apa maksudnya sampean? Keluar, keluar. Karena waktu itu Bu Yusuf benar-benar nggak terima. Dan waktu itu di belakang Bu Yusuf ini ada si Nana. Sampai-sampai tetangga-tetangga ini pun keluar. Ada apa Bu Yusuf? Kenapa? Ini loh, kurang ajar ini orang. Jadi Bu Yusuf saking emosinya, saking marahnya, beliau sampai teriak-teriak, ini loh, kurang ajar ini orang. Sudah 2 kali dia bentak anak saya yang masih 4 tahun. Ibu bayangin nggak? Nah, tetangga-tetangga yang di sana ini, lihat sekali kalau mereka ini nggak keluar dari rumah. Mereka cuma ngintip dari balik pintu, karena Bu Yusuf waktu itu sudah hampir 5 menit. Beliau marah-marah seperti itu, sedangkan Pak Munir dan Bu Munir ini nggak juga keluar. Bu Yusuf akhirnya memutuskan pulang. Nah, sesampainya di rumah, Bu Yusuf cerita ke Nana, lah yo Kak, tadi itu kan orang-orang sudah tahu semua, sudah keluar semua. Kenapa ya kok nggak ada yang belain Mama? Nggak tahu Mah, mungkin mereka takut kali. Takut apa? Ngapain mereka takut sama orang yang salah? Ya nggak tahu, kita kan nggak tahu sebenarnya Bu Munir sama Pak Munir ini dulunya seperti apa, kan kita nggak tahu. Ya sudahlah, nanti kalau papamu pulang, Mama harus cerita ini. 1 bulan setelah itu, Pak Yusuf pun pulang. Diceritakanlah semua ke Pak Yusuf tentang apa yang dialami oleh si Risma. Nah, dari situ Pak Yusuf juga nggak terima. Terus gimana ini? Harus tak datengin ini Pak Munir ini. Ya sudah Pak, datengin aja Pak. Si Nana ini terus ngotot supaya papanya datang malam itu juga. Karena waktu itu Pak Yusuf datang malam hari. Jadi Nana ini terus ngotot, datengin aja Pak, nggak apa-apa. Jangan Kak, ini sudah malam. Sudah nggak apa-apa, Papa datengin sekarang, kurang ajar itu orang. Nah, dengan desakan Nana dan juga Bu Yusuf, akhirnya Pak Yusuf pun mendatangi rumah Pak Munir. Nggak lama, sekitar nggak sampai 5 menit, Pak Yusuf pun balik ke rumah. Terus Pak Yusuf itu dengan wajah yang agak kaget. Ditanyalah oleh Nana, loh Bapak kenapa? Tadi itu Bapak dari sana, dari rumah Pak Munir. Terus kenapa? Rumahnya itu gelap. Terus dari dalam itu Bapak itu dengar kayak ada suara orang mengerang. Lah begitu tak dengar secara jelas, kok kayaknya Bu Munir yang mengerang-ngerang. Mengerang gimana sih Pak? Ya kayak orang mengerang kesakitan. Akhirnya Bapak kok jadi merinding-merinding sendiri. Akhirnya ya Bapak pulang. Bapak ini aneh-aneh aja. Bapak itu ditakut-takutin supaya Bapak nggak datang ke sana. Ya sudahlah, besok lah Bapak ke sana. Lah keesokan harinya Pak Yusuf kembali lagi mendatangi rumah Pak Munir. Begitu sampai di depan rumah Pak Munir, Pak Yusuf ngetuk pintu seperti biasa. Assalamualaikum. Dan yang bukakan pintu ini Pak Munir. Waalaikumsalam. Begitu rumah Pak Munir ini dibuka, Pak Yusuf itu mencium bau yang nggak sedap sama sekali. Nggak tahu waktu itu bau apa. Yang jelas bau ini campur baur. Ada bau sampah dan ada kayak bau kotoran manusia. Nggak tahu kenapa rumah Pak Munir ini bau busuk seperti itu. Jadi pada saat itu Pak Yusuf noleh ke arah belakang. Jadi di depan rumah Pak Munir itu, di seberang itu ada tanah kosong yang dijadikan kandang-kandang ayam oleh Pak Munir. Nah, awalnya Pak Yusuf mengira, masa iya bau kandang ayam ini sampai seperti ini? Kok kemarin aku nggak bau?
Jadi Pak Yusuf yakin bahwa bau-bau ini, bau nggak sedap ini berasal dari rumahnya Pak Munir. Karena kemarin ketika Pak Yusuf datang ke sana nggak ada bau seperti itu. Jadi waktu itu Pak Yusuf langsung tanya, Pak, langsung aja ke poinnya ya Pak ya. Anak saya ini kenapa kok jenengan bentak? Kenapa kok Pak Munir bentak anak saya? Sampai anak saya ini nangis. Nggak boleh Pak. Nah pas waktu Pak Yusuf menjelaskan seperti ini, dari belakang selambu itu Bu Munir ini ngintip. Dan waktu itu nggak tahu kenapa Pak Yusuf itu tiba-tiba merinding. Karena wajah Bu Munir waktu itu wajahnya pucat. Rambutnya acak-acakan. Dan beliau itu cuma ngintip, nggak lama kemudian nutup lagi. Kayak Bu Munir ini kayak nggak mau ketemu orang. Nah selain itu karena bau yang nggak sedap, bau sampah dan bau seperti kotoran-kotoran manusia ini campur baur di sana, Pak Yusuf itu nggak nyaman. Belum sempat selesai Pak Yusuf menjelaskan ke Pak Munir, Pak Yusuf pun pamit. Yang terakhir dia bilang, Pak tolong jangan ulangi lagi ya. Saya bisa melaporkan sampean ke kantor polisi. Waktu itu Pak Munir cuma diam. Pak Yusuf pun kembali pulang dan Pak Yusuf cerita ke Bu Yusuf dan juga ke Nana. Jadi Pak Yusuf ini cerita yang dilihat waktu itu, dia ngelihat Bu Munir dengan tampilan yang aneh, dengan wajah yang pucat, dan Pak Yusuf juga menceritakan bahwa dari dalam rumah Pak Munir ini bau nggak sedap yang luar biasa. Beberapa hari kemudian, ada satu kejadian yang membuat Pak Munir dan juga Bu Yusuf ini bertengkar lagi. Waktu itu mungkin karena Bu Yusuf ini nggak sengaja, beliau dari pasar dan memarkirkan motornya persis di depan rumah Bu Yusuf. Karena di seberang rumah Bu Yusuf itu ada mobil pickup yang terparkir. Nggak tahu kenapa Pak Munir ini tiba-tiba klaksonnya dibunyikan dengan kencang sekali. Din, 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 din. Awalnya Bu Yusuf ini juga nggak sadar. Ini yang ngelakson ini siapa? Nah, klakson ini terus berbunyi yang sampai akhirnya membuat Bu Yusuf ini terganggu. Kompor pun dimatikan oleh Bu Yusuf. Beliau pun keluar. Ternyata di situ ngelihat Pak Munir ini marah-marah. Weh, motormu jangan ngalang-ngalangi jalan. Masukkan. Bu Yusuf ini saking kagetnya. Kayak dia ini benar-benar kaget dibentak oleh Pak Munir. Akhirnya dengan tergopoh-gopoh, sepeda motor dari Bu Yusuf ini pun dimasukkan ke dalam rumah. Saking kagetnya Bu Yusuf sampai beliau itu langsung diam dan duduk di ruang tamu. Nah, disitulah kemudian Bu Yusuf berpikir, itu orang gila kali ya. Kok bisa kayak gitu kelakuannya? Wong urusan jalan yang seperti itu kok dipermasalahkan. Padahal menurut Bu Yusuf, sekalipun ada mobil pickup di sana dan ada motor terparkir, masih bisa dilewati oleh 2 buah motor sekaligus. Tapi kenapa waktu itu Pak Munir ini terus membunyikan klaksonnya seperti itu, seolah-olah sepeda motor Bu Yusuf ini menghalangi jalannya Pak Munir. Nah di sini Bu Yusuf semakin nggak terima. Begitu Pak Munir ini terlihat datang, Bu Yusuf pun ngalang-ngalangi. Nah disinilah pertengkaran mereka ini semakin sering, dan nggak tahu kenapa setelah kejadian pertengkaran ini, Bu Yusuf merasa semakin banyak hal-hal aneh yang terjadi di rumahnya. Malam itu ketika Pak Yusuf ada di rumah, Pak Yusuf ini sebenarnya sudah tahu perselisihan antara Bu Yusuf dan juga Pak Munir. Tapi waktu itu karena Pak Yusuf menganggap Pak Munir ini sudah orangnya agak sinting, jadi Pak Yusuf nggak meladeni hal itu. Pak Yusuf selalu bilang ke istrinya, sudah lama, nggak usah ladeni, itu orang agak sinting. Kalau kamu ladeni, kamu ikut-ikutan sinting. Nah, malam itu mereka tidur di kamar. Dan seperti biasa, di tengah malam Bu Yusuf itu selalu pengen minum. Beliau pun bangun, setelah ambil minum, beliau tidur lagi. Belum lama Bu Yusuf ini tidur, tiba-tiba di luar ini Bu Yusuf dengar banyak sekali anjing yang gonggong. Nah, yang membuat Bu Yusuf aneh, selama ini nggak pernah dia mendengar ada anjing yang menggonggong di luar. Karena jarang ada yang memelihara anjing di sekitar rumahnya. Begitu mendengar ada anjing yang menggonggong, Bu Yusuf pun akhirnya kebangun. Nah, begitu mendekati pintu, kayak Bu Yusuf ini mendengar anjing ini kayak benar-benar ada di depan pintu rumahnya persis. Nah, karena Bu Yusuf ini juga takut, dibukalah tirai jendela itu, dilihat. Ternyata di situ ada 3 anjing hitam. Dan 2 anjing ini menggonggong ke arah pintu rumahnya Bu Yusuf. Nah, anehnya, di belakang 2 anjing ini ada 1 anjing. Dia ukurannya lebih besar dan warnanya hitam legam. 1 anjing ini kayak seolah-olah mengawasi 2 anjing yang gonggong. Dan dia matanya itu seperti bukan mata anjing biasa. Mata anjing ini melirik bukan seperti layaknya anjing.
persis seperti orang atau manusia yang ngelirik. Waktu itu karena Bu Yusuf sudah nggak nyaman, ditutuplah tirai ini. Bu Yusuf langsung bangunkan suaminya, "Pak, bangun Pak, kamu dengar nggak ada suara anjing?" Lah waktu itu Pak Yusuf ini juga heran, "Loh, anjing siapa ini kok ada di sini? Kok tumben ada anjing? Coba kamu lihat, anjing itu aneh Pak." Dengan kondisi baru bangun tidur, Pak Yusuf langsung mendekat ke arah jendela, dibukalah tirai ini. Dan Pak Yusuf juga melihat pemandangan persis seperti apa yang dilihat oleh Bu Yusuf. Ada 2 anjing yang gonggong terus persis di depan rumahnya, dan di belakang 2 anjing ini ada 1 anjing yang dia ini diam, tapi pandangan matanya itu ngelirik tajam ke arah Pak Yusuf. Nah, waktu itu Pak Yusuf juga nggak bisa menahan keanehan si anjing itu, sampai-sampai dia nggak kuat dengan pandangan mata dari anjing itu, ditutuplah tirai ini. Begitu ditutup, Pak Yusuf juga ngerasa aneh. Kok bisa ada anjing, terus kok bisa aneh kayak gitu? Nah, ya sudahlah, ayo tidur aja, kita masuk kamar, masuk kamar. Begitu ada di dalam kamar, suara anjing ini masih terdengar, terus gonggong seperti itu. Nah, gak lama kemudian suara anjing ini pun tiba-tiba menghilang dengan sendirinya. Nah, gak lama kemudian, belum sempat Bu Yusuf ini tidur, beliau itu mendengar ada suara burung. Gak tahu ini burung apa, suaranya itu memekik dengan keras, kak, kak. Saking takutnya, karena sebelumnya Bu Yusuf sendiri gak pernah mendengar suara burung ini di rumahnya. Jadi Bu Yusuf langsung nutup selimut, dia sambil ketakutan. Sementara di luar itu dia masih mendengar ada suara burung, kak, kak. Dan gak tahu kenapa, tiba-tiba suasananya tiba-tiba jadi lebih merinding. Bu Yusuf itu tiba-tiba merasakan kakinya ini dingin. Dan waktu itu Bu Yusuf tiba-tiba pingin ngelihat ke arah atas, kayak seolah-olah ada yang ngawasi dari atas. Begitu Bu Yusuf ini buka selimut, ternyata ada sosok perempuan. Perempuan ini rambutnya panjang terurai, wajahnya pucat. Dan anehnya, sosok perempuan ini nempel di dinding sambil ngelihat ke arah Bu Yusuf, dan matanya itu ngelirik tajam. Dari situlah Bu Yusuf sudah nggak bisa ngomong, nggak bisa teriak, tiba-tiba beliau pingsan. Barulah pagi harinya beliau disadarkan oleh Pak Yusuf. Baru Bu Yusuf ini cerita. Malam itu dia cerita kejadian yang nggak masuk akal sekali, sampai-sampai membuat Bu Yusuf ini pingsan. Dia nggak bisa teriak. Mendengar cerita dari Bu Yusuf, Pak Yusuf ini pun juga agak heran. "Kamu ini mungkin halusinasi, Ma. Gak mungkin kamu ngelihat ada hal-hal yang seperti itu. Masa iya ada perempuan nempel di dinding?" Nah, Bu Yusuf ini yakin, "Wah, aku gak pernah bohong, Pak. Selama aku nikah sama kamu, aku gak pernah bohong. Dan aku gak pernah mengada-ada hal-hal yang seperti ini. Gak pernah sebelumnya." Jadi waktu itu Pak Yusuf juga merasa, memang Bu Yusuf ini gak pernah cerita-cerita tentang horor. Dan selama menikah dengan Pak Yusuf, Bu Yusuf gak pernah cerita hal-hal yang berhubungan dengan horor-horor semacam ini. Jadi waktu itu ketika Bu Yusuf memastikan lagi ke suaminya bahwa dia melihat ada sosok perempuan yang nempel di dinding dan wajahnya menyeramkan, Pak Yusuf akhirnya jadi percaya. Dan waktu itu Bu Yusuf menjelaskan lagi, "Nah, anehnya Pak, yang tak lihat sosok perempuan yang menyeramkan itu kok kayak Bu Munir ya wajahnya." Nah, Pak Yusuf ini juga agak heran loh. Yang benar kamu, jangan karena kamu benci sama Bu Munir terus kamu menghubung-hubungkan makhluk ini kayak Bu Munir. Enggak Pak, aku lihat bener wajahnya itu sekilas kayak Bu Munir. Ayo sudahlah, gak usah bahas-bahas itulah. Nanti kedengaran Nana jadi takut, sudah gak usah. Nah, akhirnya hal itu pun diabaikan oleh mereka. Beberapa hari kemudian, Bu Yusuf ini mengalami situasi yang semacam itu. Karena waktu itu Pak Yusuf gak lagi ada di rumah, jadi Bu Yusuf ini sendirian, dan suasananya ini persis. Malam itu Bu Yusuf dengar ada suara burung, kak, kak. Nah, suaranya itu serak, suara burung ini aneh, suaranya serak-serak, dan membuat Bu Yusuf ini merinding. Nah, nggak tahu kenapa Bu Yusuf itu tiba-tiba berpikir, aduh jangan-jangan nanti aku dilihatin lagi. Ditutuplah selimut. Jadi Bu Yusuf nutup selimut, dan suara burung ini terus terdengar. Nggak lama setelah itu, angin ini tiba-tiba berhembus. Sampai-sampai Bu Yusuf ini mendengar suara jemuran yang ada di luar rumah ini bergoyang. Saking kencengnya angin ini. Dan ternyata benar, nggak lama kemudian, Bu Yusuf ini mendengar dari arah atas Bu Yusuf itu, beliau mendengar
ada suara perempuan. Dibukalah selimut ini. Begitu Bu Yusuf buka selimut, dia ngelihat lagi ada sosok perempuan. Wajahnya pucat, rambutnya terurai, dan wajahnya itu melirik ke arah Bu Yusuf. Saking takutnya Bu Yusuf, dia nggak bisa teriak lagi, badannya lemes, dan beliau langsung pingsan. Barulah keesokan harinya ketika Nana mau berangkat ke sekolah, dia bangunkan Bu Yusuf. Dia bangunkan ibunya itu, barulah Bu Yusuf bangun. Disinilah Bu Yusuf bilang ke Nana, "Mbak, tolong kamu telepon bapakmu. Bapakmu suruh pulang." Ibu ketakutan, ditakutin sosok ini berkali-kali. Nah, 2 hari kemudian Pak Yusuf pun pulang. Begitu Pak Yusuf sampai di rumah, Bu Yusuf cerita lagi kejadian-kejadian yang dia alami. Nah, waktu itu Pak Yusuf mengabaikan, "Sudah lama, kamu ini halusinasi. Kamu ketakutan." "Enggak Pak, ini bukan halusinasiku. Aku ini benar-benar dilihatin sosok seperti itu. Dan yang kedua kalinya aku ngelihat, tak pastikan lagi wajahnya. Wajahnya itu mirip sekali sama Bu Munir. Tapi beliau itu wajahnya pucat." Nah, pas waktu Bu Yusuf ngomong seperti ini, tiba-tiba Pak Yusuf ini teringat pada waktu Pak Yusuf mendatangi rumah Pak Munir. Pak Yusuf ini sempat melihat sekilas wajah Bu Munir ini pucat dan rambutnya terurai. Nah, dari situlah Pak Yusuf sudah mulai curiga. Terus, apa iya? Terus ini apa? Berarti ini apa? Teka-teki ini apa? Nah, tibalah waktu itu hari raya, mereka pulang kembali ke Malang Selatan. Ketika ada di Malang, kesempatan ini dimanfaatkan oleh Pak Yusuf berkunjung ke rumah Abah Ajis. Di sanalah Pak Yusuf cerita tentang situasi yang ada di Sumbawa, tentang pekerjaan beliau di sana. Dan sampai pada akhirnya Pak Yusuf cerita tentang kejadian yang dialami oleh istrinya, bahwa dia didatangin sosok yang semacam itu. Nah, Abah Ajis menjelaskan ke Pak Yusuf, "Alah Sob, nggak usah takut sama barang-barang gitu. Barang-barang seperti itu memang sukanya nakut-nakutin. Sudahlah, nggak bakal mereka mencelakai, nggak akan bisa mereka mencelakai. Mereka cuma nakut-nakutin, dan semakin kalian takut, mereka akan semakin bangga. Sudah, kamu dirikan sholat malam, kamu ajak keluargamu sholat malam selama 40 hari di rumah. Nggak sampai 40 hari, insya Allah aku yakin barang-barang seperti itu nggak akan berani datang ke rumahmu." Nah, pesan dari Abah Ajis inilah yang akhirnya disampaikan oleh Pak Yusuf ke istrinya dan juga ke Nana. Jadi ketika mereka kembali ke Lombok, mereka mulai menjalankan hal itu. Malam hari mereka bangun untuk sholat malam. Awal-awalnya mereka masih semangat. Sampai kemudian di hari ke-8, mereka mulai males-malesan. Nggak tahu kenapa di hari ke-8 itu, tiba-tiba seisi rumah ini dibuat ngantuk. Sampai-sampai waktu itu mereka bangun di subuh hari dan nggak sempat untuk sholat malam. Dan di hari ke-9 sampai di hari ke-10, mereka juga merasakan ngantuk yang berat. Sampai-sampai mereka nggak bisa lagi mendirikan sholat tahajud 40 hari itu. Karena waktu itu keluarga mereka ini nggak berhasil menjalankan sholat 40 hari, sholat malam 40 hari, akhirnya amalan ini pun terabaikan. Nah, beberapa hari setelah itu, memang Bu Yusuf ini nggak diganggu. Tapi ternyata, sosok ini mengganggu si Nana. Jadi, Nana sendiri merasakan hal yang luar biasa menakutkan. Malam itu, Nana tidur seperti biasa di kamar. Pada saat tidur, Nana itu dengar ada seperti orang yang bernafas. Tapi karena waktu itu Nana ngantuk berat, Nana ini berpikir mungkin ibu masuk kamar ngambil sesuatu. Jadi Nana tidur lagi. Pas Nana ini mau melanjutkan tidur, tiba-tiba ada yang nyeret kakinya Nana. Dan dia diseret dengan kencang sekali sampai waktu itu Nana ini hampir jatuh dari tempat tidur. Begitu Nana buka mata, ternyata nggak ada siapa-siapa. Nah, Nana ini sempat heran. Dia lihat lagi, posisi bantal ada di ujung tempat tidur. Sementara dia sudah ada di bawah sendiri. Jadi benar-benar dia itu terseret. Dia nggak mimpi. Dia pun dengan perasaan masih takut, dia kembali lagi tidur di bantal sambil terus merenung, sambil terus memikirkan, ini tadi apa ya? Pada waktu Nana ini belum lama tertidur, dia bisa merasakan ada tangan yang megang kakinya. Dan tiba-tiba dia diseret sekali lagi, dan waktu itu Nana baru bisa buka mata. Sekilas dia bisa melihat ada sosok perempuan pucat. Rambutnya terurai dan sosok ini dengan mata yang melotot ke arah Nana. Disitulah Nana teriak kencang, saking takutnya. Dan sosok ini tiba-tiba kayak terbang.
Nah, disitulah Nana sudah nggak bisa teriak lagi, dia lari ke kamar ibunya. Karena Nana ini lari dengan ketakutan, Bu Yusuf ini juga takut. Kenapa kak? Kenapa kak? Mah, aku ditakutin sosok perempuan, mah. Nah, dengan kejadian itu, beberapa hari kemudian, Bu Yusuf sudah nggak tahan lagi tinggal di sana. Mereka merasa kalau banyak sekali hal-hal ganjil yang terjadi di sana. Jadi, Bu Yusuf mulai ngomong dengan suaminya. Disinilah Bu Yusuf ini mengungkapkan bahwa Bu Yusuf ingin kembali ke Malang. Dia nggak mau lagi tinggal di sana. Padahal rencananya mereka ini mau membeli rumah di daerah tersebut. Tapi karena dengan banyaknya hal-hal yang semacam ini, yang membuat Bu Yusuf dan juga keluarga nggak nyaman, terutama Bu Yusuf dan Nana ini nggak nyaman, Bu Yusuf akhirnya memutuskan kembali ke Malang. Nah, hari itu, sebelum mereka pindah ke sana, mereka sempat berpamitan ke tetangga-tetangga. Tapi waktu itu Bu Yusuf sama sekali nggak punya niatan untuk pamit ke keluarganya Pak Munir. Karena beliau sudah jengkel. Nah, pas waktu mereka pamitan, tetangga-tetangga keluar semua. Mereka semua menyesalkan kenapa kok Bu Yusuf mau pindah, kan sudah nyaman tinggal di sini. Tetangga-tetangga ini merasa bahwa Bu Yusuf ini orangnya baik. Bahkan seringkali Bu Yusuf ini membantu ketika ada orang yang meninggal. Nah, disinilah tetangga-tetangga itu merasa kehilangan dengan kepergiannya Bu Yusuf. Tapi Bu Yusuf menjelaskan, saya ini nggak tahan tinggal di sini, banyak gangguan, Bu. Gangguan apa, Bu Yusuf? Ceritalah, Bu Yusuf. Ada sosok perempuan. Sosok ini kalau dia datang itu aku selalu nggak kuat, aku selalu pingsan. Sosoknya kayak gimana? Nah, mulailah, namanya juga ibu-ibu, mereka semua ngumpul. Sosoknya gimana, Bu? Ya serem, wajahnya pucat. Akhirnya beberapa warga ini nyuruh Bu Yusuf untuk masuk rumahnya. Cerita di sini, Bu, pintunya ditutup. Mulailah Bu Yusuf cerita lagi, dan Bu Yusuf cerita. Wajahnya itu loh, Bu. Kayak itu, kayak wajahnya Bu Munir sekilas. Kata suami saya, mungkin saya ini terlalu jengkel sama keluarganya Pak Munir sama Bu Munir. Sampai-sampai saya itu ngelihat sosok ini kayak Bu Munir. Nah, anehnya ibu-ibu yang ada di sana ini langsung membenarkan apa yang diceritakan oleh Bu Yusuf. Bu Yusuf, kalau Bu Yusuf cerita, didatengin sosok makhluk yang mengerikan semacam itu, dan wajahnya mirip Bu Munir, itu benar. Bu Yusuf ingat nggak? Waktu ada orang yang meninggal, Bu Yusuf sendiri kan yang cerita kalau Bu Yusuf ngelihat Bu Munir ini nampung air dari pemandian jenazah itu. Dan dulu saya juga dengar dari Pak RT. Pak RT ini sempat berkunjung ke rumah Pak Munir. Pak RT ini bilang, rumah Pak Munir itu nggak terawat. Dan ada bau yang menyengat seperti sampah dan kayak bau kotoran manusia. Nah, Bu Yusuf menjelaskan lagi, loh, iya Bu, suami saya Pak Yusuf itu juga sempat ke sana. Dan beliau juga cerita yang sama. Nah, pas waktu suami saya ke sana itu, beliau juga ngelihat sosok Bu Munir ini wajahnya pucat. Nah, ada satu orang ibu-ibu ini yang menjelaskan ke Bu Yusuf. Bu Yusuf, sebenarnya yang curiga tentang hal ini bukan Bu Yusuf aja. Kami semua yang ada di sini ini sudah curiga. Karena Bu Munir ini dulunya adalah turunan dari Sela. Nah, Bu Yusuf ini nggak tahu, baru pertama kali beliau mendengar kata Sela. Sela itu apa, Bu? Ya itulah, Bu, kalau di sini ini Sela itu bisa dikatakan manusia jadi-jadian. Sela itu dia ini sengaja melakukan ilmu hitam supaya dia bisa menakut-nakuti warga. Ada juga yang untuk dibuat pengasihan dan segala macam. Pokoknya semacam itulah, Bu. Nah, kami ini sudah lama curiga kalau Bu Munir ini adalah Sela. Karena dia ini merupakan turunan dari Sela. Di sini ini mereka percaya bahwa Sela itu masih ada. Makanya ketika Bu Yusuf ada masalah dengan Bu Munir, kami nggak mau ikut campur. Karena kami ini juga takut ditakutin sosok Sela. Sela itu ya wujudnya sama persis seperti yang diceritakan oleh Bu Yusuf. Ya sama seperti itu. Nah, mendengar penjelasan dari orang-orang ini, Bu Yusuf itu antara percaya nggak percaya, tapi di sisi lain, dalam hati kecil Bu Yusuf ini percaya. Karena hampir beberapa kali Bu Yusuf ditampaki sosok yang semacam itu. Dan sosok ini dipercaya oleh warga sekitar adalah sosok Sela. Nah, dari sini Bu Yusuf juga penasaran. Beliau tanya ke warga ini, loh, kalau sudah tahu kayak gitu, kenapa kok nggak diusir keluarganya Pak Munir? Nah, beberapa warga ini menjelaskan, kita ini nggak bisa ngusir karena nggak ada bukti. Hal-hal semacam ini kan nggak bisa dibuktikan.
kita pun juga nggak pernah ditakuti sama sosoknya Sela. Dulu pernah ada orang yang tinggal di daerah sini, dan beliau mengaku kalau dia ditakutin sosok yang menyeramkan. Nah, ciri-cirinya persis seperti yang Bu Yusuf katakan tadi. Nah, orang ini yang ditakuti ini, dia pun akhirnya nggak lama pindah dari sini. Sementara warga sini sendiri nggak pernah ditampaki sosok yang semacam itu. Jadi kami juga nggak bisa ngusir semena-mena keluarganya Bu Munir. Nah, setelah obrolan ini, singkat cerita, Bu Yusuf pun semakin yakin untuk pindah dari sana. Dari semua kejadian yang dialami oleh Bu Yusuf dan juga Nana selama mereka tinggal di Lombok, mereka yakin bahwa kejadian ini berawal ketika keluarga Bu Yusuf mempunyai masalah dengan keluarganya Pak Munir. Jadi mereka yakin bahwa Sela itu memang masih ada di Lombok. Dan ada beberapa warga atau beberapa orang yang masih menganut aliran ini. Karena Bu Yusuf sendiri mengaku mengalami kejadian semacam ini. Nah, cerita inilah yang dibagikan oleh Nana dan sudah melalui persetujuan dari orang tuanya Nana, yaitu Pak Yusuf dan juga Bu Yusuf. Semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan bisa diambil pelajaran oleh teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.